Bagaimana cara melatih otakmu untuk konsisten meskipun kamu adalah seorang pemalas dan kecanduan handphone? Kenapa aku pengen bikin panduan ini, karena kemarin aku sempat ngobrol dengan seseorang yang kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan biasanya kan orang-orang yang kecanduan PMO itu kan orang yang kecanduan handphone juga. Nah, solusi dari kecanduan PMO ini itu bukan menghilangkan, tapi menggantikan dengan kebiasaan baik atau habit yang baik, oke? Nah, kebiasaan-kebiasaan baik itu banyak banget. Itu biasanya aku sarankan pada orang-orang sesuai dengan apa yang paling nyaman aja gitu ya, dengan paling yang nyaman aja. Contoh kayak gini lah, kemarin ada yang cerita dia tuh tinggalnya di desa, oke. Terus kalau misalnya aku sarankan dia untuk nge-gym kan nggak masuk akal juga kan. Karena aku tahu sebagai orang yang tinggal di desa, karena rumahku di desa, akses gym tuh susah. Makanya aku cari, "Kamu nyamannya gimana?" Oke, aku nyaman latihan di rumah aja, calisthenics atau ya home workout lah, push up, kemudian pull up, syukur-syukur bisa, kemudian ya squat, atau sesimpel gini aja, kalau kamu belum kuat kayak gini, ya udah jalan kaki. Tiap kali kamu pengen melakukan PMO, tiap kali kamu tuh horny, tiap kali kamu tuh pengen pengen kecanduan itu kembali dirasakan lagi, ya udah kamu jalan kaki, simpel kayak gitu aja, oke. Tapi problemnya, habit-habit seperti ini, itu hanya konsisten selama 1 minggu, 1 bulan, syukur itu udah bagus banget. Orang-orang ini, orang-orang yang kecanduan PMO, kecanduan handphone, itu biasanya problemnya ada di konsistensi. Sebenarnya nggak cuman orang yang kecanduan pornografi sih. Aku yakin mayoritas orang juga punya problem dengan konsistensi, oke. Kenapa? Karena banyak orang yang aku kenal nggak punya problem dengan kecanduan pornografi, tapi mungkin dia kecanduan dengan handphone juga ya, barangkali. Tapi gini, dia tahu, orang ini tahu, pernah curhat sama aku pengen ngonten. Oke, aku kasih tahu cara ngonten lah. Gini caranya, bikin gini gini gini, yang penting kamu konsisten terlebih dahulu. Oke, dia bikin 7 video, udah bikin 7 video sampai 10 video, oh, which is good, oke. Tapi setelah itu, karena nggak ada hasil, karena belum kelihatan hasilnya, berhenti. Ada lagi yang dulu katanya pengen konsisten nulis. Awalnya sih oke, bisa konsisten, tapi akhirnya zonk juga, akhirnya tidak konsisten lagi. Dan ini sangat familiar, banyak orang yang punya problem ini. Sehingga aku pengen membahas ini dalam course kali ini, melatih otakmu konsisten meskipun kamu pemalas dan kecanduan handphone, oke? Dan kenapa kamu harus mendengarkan aku? Why you should listen to me? Why you listen to me? Kenapa kamu harus dengerin aku? Kenapa kamu harus nonton video ini sampai habis? Kenapa? Kenapa? Apakah diriku adalah orang paling disiplin? Apakah aku diriku orang yang konsisten? No. Justru kenapa kamu mendengarkan diriku? Karena aku juga adalah orang yang pemalas. Sama. Loh, berarti ngapain aku nonton gitu ya? Mungkin kamu berpikir kayak gitu. Aku adalah orang yang pemalas, sama seperti dirimu. Aku adalah orang pemalas dan aku paham betul gimana rasanya kamu itu punya sebuah mimpi, punya sebuah hal yang seharusnya kamu lakukan, tapi gara-gara kamu pemalas, gara-gara kamu scroll handphone, akhirnya kamu nggak konsisten. Aku tahu betul rasanya gimana, oke? Tapi yang harus kamu tahu ya, bahwa aku punya sebuah channel di mana aku udah bikin 200 video setiap hari. Ini di channel utamaku, setiap hari. Dengan style vlog, video sekitar 10 sampai 30 menit setiap hari. Dan yang kamu tahu, kamu bisa cek sendiri di videoku yang utama, aku nggak pernah skip sama sekali. Aku nggak pernah skip sama sekali upload video. Selama 200 selama 200 hari, 200 video ini, aku upload tanpa ada bolong sama sekali. Kamu bisa cek sendiri. Ini bisa aku bilang adalah level konsistensi yang enggak banyak dilakukan oleh orang lain. Ya mungkin kamu berpikir, "Ya kamu enak, kerjaan kamu freelance, kerjaan kamu itu informal, kerjaan kamu itu enggak terikat dengan kantoran, sedangkan kami-kami yang mungkin kerjanya PNS, mungkin kerjanya karyawan, mungkin kerjanya harus berangkat pukul berapa?
biasanya berangkat pukul 5 sampai sampai sore mungkin 8 malam gitu. Oke, ini mungkin privilege-ku bisa mengatur jamku karena nggak ada jam yang secara tepat gitu ya. Tapi yang pengen kutanyakan pada dirimu ya, ya okelah kamu nggak harus bikin video kayak aku 10 sampai 30 menit dan nggak harus nge-vlog juga. Karena itu butuh sebuah konsistensi yang berat juga kan. Tapi yang pengen kutanyakan pada dirimu adalah sekarang, kalau kamu mengatakan bahwa apa yang kukerjakan itu bukan sebuah konsistensi yang berat, yang sulit, aku pengen tanya pada dirimu, apa hal paling konsisten yang udah kamu lakukan selama 200 hari berturut-turut tanpa skip? Apapun itulah, sesimpel kayak gini, oke kamu ngonten di dalam rumah, ngonten 5 menit ajalah gitu, atau bikin reels setiap hari itu ya, bikin reels video pendek 1 menit aja gitu ya. Apakah kamu udah bisa mencapai 200 hari berturut-turut tanpa ada skip? Jika belum, maka kamu harus mendengarkan bagaimana aku bisa konsisten bikin video kayak gini. Ini bukan tentang apakah aku punya waktu luang atau enggak, ini tentang preferensi, tentang prioritas. Kalau sesibuk-sibuknya kamu, tapi kamu ada waktu, kamu mengupayakan hal tersebut karena kamu sadar bahwa, "Oh, ini harus kulakukan, ini adalah habit yang bagus, ini adalah konsistensi yang bermanfaat bagi dirimu." Kamu akan menyempatkan itu, nggak alasan kayak gini. Oke? Jadi di sini kamu bisa paham ya. Dan ya, lanjut aja, kita akan mulai course ini, oke? Kalau kamu dengar gimana cara konsisten, tips konsisten di internet, tips konsisten di internet. Internet, biasanya kamu nemuin apa sih? Tips konsisten di googling gitu ya, kamu cari. Tips cara konsisten, tips cara agar tidak ketergantungan handphone dan membuat habit baru, mungkin banyaknya dopamine detox, kamu harus melakukan dopamine detox. Kamu harus paksain dirimu. Apalagi, kamu harus tidak boleh ada bolong, tidak boleh ada skip. Kamu harus punya disiplin yang tinggi, seperti mungkin kamu nonton videonya David Goggins, "Stay hard, stay." Ya kalau kamu belum tahu David Goggins, kamu cek aja ya, dia ikon disiplin bagi pria-pria yang pengen seperti dia gitu ya. Ya mungkin kamu akan nemuin hal-hal kayak gini, kamu harus paksain agar kamu konsisten, kemudian kamu harus disiplin, kamu harus ya banyaklah kayak gini ya. Dan aku tidak akan membicarakan hal ini, karena aku akan membicarakan berdasarkan pengalamanku dan aku bisa bilang apa yang kukerjakan itu, bagaimana aku bisa konsisten melakukan hal itu mudah banget. Itu mudah banget dan kamu pasti bisa melakukan itu, aku jamin kamu pasti bisa melakukan itu. Oke, dan oke, wait a minute. Oke, sebelum aku membahas bagaimana caranya, kita belajar dulu kenapa kenapa sih otak kita itu sulit diajak konsisten. Ini kamu harus paham terlebih dahulu. Why you lazy? Why your brain lazy? Your brain lazy. Oke. Sebenarnya kenapa kita tuh malas, kenapa kita tuh suka hal-hal yang nyaman, itu tuh karena memang otak kita tuh didesain seperti itu, oke? Otak kita adalah sebuah organ yang membutuhkan energi yang besar. Di antara organ-organ kita, otak itu yang butuh energi paling besar. Sehingga otak itu bagaimana caranya berpikir harus efisien, oke? Jadi memang otak kita secara default itu menyukai hal-hal yang nyaman. Secara default-nya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang membedakan antara orang berhasil dengan orang yang average atau orang yang mediocre, sorry, tadi aku bilang apa? Orang yang berhasil, iya benar, dengan orang yang bentar, dengan orang yang average adalah sebenarnya bagaimana orang-orang yang berhasil itu bisa me melawan default dalam otak, melawan default dalam otaknya. Sedangkan orang yang average, yang
Malas-malasan yang nggak konsisten itu adalah orang-orang yang memang menuruti apa kemauan otak gitu ya. Memang seperti itu. Ini ada hubungannya juga dengan bagaimana evolusi dalam otak kita. Ini kita flashback lagi di masa lalu ya. Otak kita itu masih sama dengan otak yang digunakan oleh nenek moyang kita, oleh orang-orang di zaman dulu. Nah, sedangkan orang-orang zaman dulu itu tuh dalam mendapatkan sebuah hasil, itu bisa langsung dapat. Katakanlah gini, maksudnya gini, orang dulu tuh kebutuhannya apa sih di zaman-zaman berburu gitu? Makan, oke. Kemudian minum, oke, apalagi? Pasangan, reproduksi gitu ya. Nah, orang zaman dulu, nenek moyang kita, itu kalau mau makan, ya udah tinggal masuk ke hutan bersama teman-temannya, bersama satu suku gitu, berburu di situ, dan iya mungkin satu hari atau selama beberapa hari aku nggak tahu, tapi yang jelas tidak butuh waktu berbulan-bulan, karena kalau butuh waktu berbulan-bulan, maka ya tentu saja masa nggak makan. Katakanlah butuh waktu satu hari, paginya dia berburu, sorenya udah dapat dapat mungkin babi hutan atau rusa gitu, dan udah langsung si kebutuhannya itu langsung terpenuhi. Oke, minum tinggal ke sungai. Pasangan, orang zaman dulu, pasangan ya udah tinggal cari pasangan dan kemudian ya melakukan hubungan seksual. Oke, dan orang zaman dulu kebutuhannya itu simpel. Kebutuhannya itu simpel, nggak ada yang mau jadi belum ada orang yang mau jadi profesor, belum ada yang orang yang jadi dokter. Sehingga orang dulu itu terbiasa dalam mendapatkan sebuah hasil itu cenderung instan, oke? Karena katakanlah dia mau makan, ya udah hari ini berburu, telat-telatnya satu hari dia langsung dapat hasil buruan. Dia dapat makanan, dia dapat minuman, malamnya udah dia pesta gitu ya. Dan kebutuhannya simpel, kebutuhannya itu hanya untuk bertahan hidup aja, makan, minum, pasangan, oke? Tapi di zaman modern ini, di zaman yang serba modern, kebutuhan kita itu tidak sesimpel hanya makan dan cita-cita kita itu, tujuan kita hidup itu nggak sesimpel untuk mempertahankan hidup. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi content creator, ada yang pengen jadi pengacara, dan hal-hal hal-hal sulit kayak gini nggak akan bisa dicapai dalam waktu satu hari, 2 hari, satu bulan bahkan. Ini butuh waktu bertahun-tahun. Orang bisa belajar bahasa, orang bisa badannya keren, bagus, itu juga butuh waktu bertahun-tahun. Tidak sesimpel hari ini mau, malamnya udah dapat. Nah, kebutuhan zaman sekarang itu tuh banyak banget, nggak sesimpel kayak gitu, pengen badannya keren juga. Karena dalam merebutkan wanita sekarang semakin sulit juga, semakin banyak persaingannya, sehingga badannya harus keren. Nah, hal-hal sulit kayak gini itu butuh waktu, sedangkan otak yang kita miliki itu kan otak yang sama dengan nenek moyang kita kan. Tapi kehidupan modern itu berkembang cepat. Jadi ininya tuh lambat. Evolusi otak manusia itu lambat, penyesuaiannya tuh lambat. Kita masih menggunakan otak yang sama dengan nenek moyang kita. Tapi kehidupan modern itu berkembang dengan sangat cepat sekali. Sehingga ini tuh nggak sinkron, ada mismatch gitu ya. Makanya hal-hal yang berbau sulit, hal-hal yang berbau membutuhkan kesabaran, membutuhkan konsistensi, kita nggak relate, kita nggak nyaman, otak kita itu nggak nyaman melakukan hal sulit. Makanya satu hari, 2 hari oke, 5 hari, 6 hari, akhirnya hab habis habit-nya gitu ya. Dan ya ini penyebabnya, penyebab dirimu itu susah konsisten karena memang pada dasarnya otak kita itu menyukai hal-hal nyaman. Kalau belum kelihatan hasilnya, kalau nggak kelihatan hasilnya, karena otak kita itu bekerja dengan sistem reward. Kalau hal-hal yang nggak kelihatan hasilnya, ya otak males juga kan untuk menunda kesenangan. Apalagi orang-orang yang kecanduan pornografi, orang-orang yang kecanduan handphone, kecanduan pornografi apalagi itu ya.
terbiasa dengan dopamin yang instan, itu semakin parah. Pada dasarnya kita itu, otak kita itu nggak nyaman dengan hal-hal yang sulit, otak kita cenderung nyaman, tambah kamu kecanduan pornografi, wah langsung deh. Itu penyebab kamu sulit konsisten karena sistem reward dalam otak kita itu nggak melihat sebuah hasil, nggak ada hasil. Jadi, motivasinya hilang. Jadi, kamu nggak menemukan semacam kesenangan dalam menjalankan itu. Akhirnya konsistensi kamu zonk, zonk. Oke, ini harus dipahami ya. Ini harus dipahami kenapa kamu tuh malas, kenapa kamu tuh nggak konsisten. Dan yang pengen kukatakan pada dirimu adalah, mulai sekarang, akui bahwa dirimu itu pemalas. Oke, akui bahwa diri kamu itu pemalas. Kamu nggak harus jadi orang yang super disiplin. Karena ya memang pada dasarnya otak kita suka hal yang nyaman. Jangan memaksakan, jangan melakukan sesuatu yang tidak kamu senangi. Apapun yang ingin kamu lakukan, habit yang kamu lakukan, buat agar otak pemalas kamu itu nyaman melakukan, oke? Ini kuncinya. Ini kuncinya agar kamu bisa konsisten. Nah, bagaimana caranya? Oke, akan aku jelaskan setelah ini. Oh, satu lagi yang pengen kusampaikan, memaknai arti konsisten ya, memaknai arti konsisten dalam hidup. Konsisten. Mungkin kamu berpikirnya konsisten tuh kayak gini, konsisten tuh kayak gini, ini konsistensi, oke? Tapi percayalah, sebagai orang yang sudah konsisten selama 200 hari dalam melakukan suatu hal yang cukup banyak orang nggak lakukan, konsistensi itu sebenarnya adalah seperti ini. Karena ini yang juga yang kualami. Ada kalanya aku tuh bikin video cuman 10 menit, 20 menit, 3 menit, ada kalanya aku males banget, ada kalanya kayak gini, dan akan sangat nggak masuk akal kalau kamu berpikir konsistensi itu kayak gini. Ini harus kamu pahami terlebih dahulu. Selain mengakui diri kamu adalah pemalas, diri kamu itu memang pada dasarnya suka hal nyaman, kamu harus memaknai konsistensi sesungguhnya bahwa konsistensi itu nggak kayak gini loh coy, nggak kayak gini loh bro, tapi lebih ke kayak gini. And that's okay. Kamu harus mengimbras kemalasan kamu, tapi yang penting kamu paham bahwa, oh, aku nggak harus setiap hari itu lari sampai 50 kilo. Oh, 50 kilo kebanyakan ya? Aku nggak harus lari 5 kilo. Aku hari aku lari sekilo aja nggak apa-apa, yang penting aku konsisten. Nah, kurang lebih penggambarannya kayak gini. Oke, setelah kamu memahami hal ini, maka kamu akan lebih gampang konsisten. Dan di sini aku akan membagikan bagaimana tipsku bisa konsisten. Nggak akan ada tips yang sulit, ini bisa kamu lakukan dengan sebuah aturan yang kugunakan sendiri. Selama 200 hari, aku ngonten, bisa aku bilang, aku tetap sama, aku adalah orang pemalas, aku bukan orang yang super disiplin, oke? Tapi faktanya aku melakukan hal yang konsisten. Nah, gimana cara aku melakukan? Adalah dengan tadi aku mengatakan dengan mengakui bahwa, oh konsisten tuh nggak harus kayak gini, tapi naik turun. Nah, caranya gimana? Cara paling simpel, metodeku adalah dengan metode, sebenarnya ini adalah metode yang diambil dari bukunya James Clear, 2-minute rules, tapi aku mengadopsi dan menyesuaikan dengan diriku yaitu 5 minutes rules. Apa itu 5 minutes rule? Oke. Jadi 5 minutes rules adalah, ini versiku ya. Aku boleh males-malesan, aku boleh kayak ngevlog hanya 5 menit aja, bikin video 5 menit aja. Yang penting aku konsisten. Nah, setiap kali aku tuh, katakanlah ya, ini aku bangun pagi, terus kemudian ini rasanya malas banget. Aku malas banget bikin video. Dan ini sering terjadi. Ini sering banget terjadi. Kemudian aku mengadopsi 5 minute terus. Oh, oke lah, aku bikin video 5 menit aja. Aku dari awal berpikir seperti itu. Oke, aku bikin
video 5 menit aja, yang penting aku bikin video, yang penting aku tampil. Karena itu adalah komitmenku. Aku pengen melatih konsistensiku. Nah, ketika aku berpikir 5 menit saja, di sini biasanya aku nyiapin kamera, nyiapin kameraku. Terus kemudian aku pakai sepatu karena mau nge-vlog. Kemudian biasanya aku pakai topi. Aku nyiapin-nyiapin kayak gini. Dan ya udah, lanjut. Akhirnya aku nge-vlog. Aku nggak muluk-muluk di situ untuk nge-vlog sampai 20 menit, 30 menit. Tapi apa yang sorry. Tapi apa yang terjadi? Setelah aku berpikir, 5 menit aja lah, aku lagi males. Justru kebanyakan, aku malah jadinya nge-vlog itu lebih dari 10 menit. Yang tadinya berpikir hanya 5 menit aja. Oke, kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya dari sebuah habit, dari sebuah hal yang membutuhkan konsisten, yang berat itu bukan bikin video 10 menitnya. Yang berat itu adalah persiapannya. Yang berat itu adalah memulainya. Yang berat memulainya. Dan ketika aku udah nyiapin kayak gini, udah pakai sepatu, nyiapin tas, terus pakai kamera, akhirnya aku, oke 5 menit aja. Akhirnya, ini tuh secara nggak sadar, akhirnya udah 5 menit, oh ternyata kok kurang ya, ya udahlah aku bablasin aja. Karena brengseknya diriku itu adalah ketika aku tuh ibaratnya dari 0 ke 1. Ibaratnya kayak gitu. Dari diriku yang belum bergerak ke 1, itulah versi brengsek diriku. Versi malesnya diriku. Tapi ketika aku udah bikin momentum dengan berpikir, oke 5 menit aja. Maka di sini akhirnya momentum itu menggulung. Akhirnya oke, jadinya 10 menit. Nah, katakanlah kalau misalnya di sini aku tuh cuman 5 menit lah, bener-bener udah mentok ideku, aku bener-bener nggak bisa ngomong. Ya udah, nggak apa-apa kalau misalnya memang 5 menit selesai, ya udah nggak apa, aku pernah juga bikin video itu cuman berapa menit. Ya udah, nggak masalah. At least aku tetap konsisten, oke? Tapi kebanyakan aku tuh tetap bablas sampai 10 menit. Toh kalau misalnya ini cuma 5 menit, ya udah, yang penting aku tetap konsisten. Nah, itu dia. Problemnya itu sebenarnya bukan pada habit-nya, tapi di memulainya. Nah, kalau misalnya di bukunya si Atomic Habit, 2 Minutes Rule, kalau kamu pengen lari, jangan membayangkan lari 10 kilo, jangan bayangkan lari 5 kilo. Karena mungkin kamu pernah ada di fase pernah bisa lari segini, tapi hari itu kamu lagi males banget. Bayangin aja kamu nali sepatu. Bayangin aja kamu itu kayak buka aplikasi Strava kamu, buka Strava. Ya itu butuh waktu, kalau di bukunya Atomic Habit kan 2 minute rules. Itu cuman butuh waktu 2 menit aja nggak sampai. Tapi setelah kamu nali sepatu, kamu udah mulai gerak, akhirnya kamu kamu pun lari. Oke, aku mau lari sampai 1 kilo aja lah. Tapi setelah badan kamu panas, "Oh, badanku udah panas nih, udah oke, ayo kita 5 kilo lagi." Nah, seringnya kayak gitu. Problemnya adalah bagaimana cara kamu itu menyiasati, jangan dilawan, tapi kamu siasati. Menyiasati habit itu agar bisa dimulai. Itu bisa dimulai terlebih dahulu. Yang penting itu. Toh misalnya kamu hanya ingin melakukan 2 menit, ya udah yang penting itu kamu melakukan itu. Itu kuncinya. Itu yang harus kamu pegang. Contoh lah, misalnya aku berikan contoh di sini biar kamu lebih paham ya. Kamu pengen belajar bahasa Inggris, oke? Belajar bahasa Inggris. Biasanya kamu belajar itu sehari 30 menit, tapi kamu lagi males banget. Ya udah, kamu hari ini cukup belajar aja, kamu belajar speaking itu 5 menit aja.
and that's okay. Jangan terlalu membuat aturan yang sebenarnya aturan itu kamu sendiri yang menentukan, nggak ada yang menentukan kamu harus segini-segini ya, yang penting at the end of the day, kamu tuh bagaimana konsisten, oke? Itu yang lebih penting. Karena gini, kita tuh sebenarnya cuman butuh momentum. Berdasarkan pengalamanku, kenapa aku bisa 200 hari ngonten? Karena aku ngerasa kalau misalnya di hari ke-201 aku itu nggak ngevlog, aku ngerasa 200 hariku ini jadinya, aduh, ada rasa sayang gitu ya. Karena ini udah dibuat momentum sepanjang itu. Inilah privilege-nya kalau misalnya kamu udah menjalankan itu di sekian hari, di banyak hari. Kamu jadi ngerasa sayang. Dan lebih baik hadir atau lebih baik showing up daripada kamu skip. Asal kamu sehat, asal kamu punya punya kemampuan untuk melakukan itu, ya udah hadir aja meskipun kamu hadir itu cuma 2 menit atau 5 menit daripada kamu skip. Sekali lagi ya, yang penting kalau misalnya kamu nggak sakit, kalau sakit ya udah istirahat dulu, and that's fine. Dan sebenarnya yang kubilang tadi, kamu tuh juga nggak harus konsisten tuh setiap hari. Ya ini tergantung habit yang kamu pengen mulai. Kalau habit nge-vlog kayak kayak yang kulakukan dengan style videoku, ya aku upload setiap hari nggak masalah gitu ya. Karena itu video yang menurutku video yang mudah banget, low effort gitu loh. Rekam, terus edit dikit, kadang nggak diedit, upload gitu. Jadi aku bisa, tapi kalau misalnya katakanlah kamu tuh bikin video yang memang butuh effort, ya udah, yang penting kamu tuh 1 minggu, katakanlah videonya butuh effort seminggu ya bikinnya, ya udah, kemudian di minggu berikutnya, di minggu berikutnya, di minggu berikutnya, nggak harus setiap hari. Tergantung bagaimana konsistensi kamu tuh di bidang apa ya. Memang lebih baik lakukan itu setiap hari karena percayalah gini, kalau kamu melakukan suatu hal, katakanlah gini lah, meskipun video kamu itu up-nya seminggu sekali, but at least di sini kamu tuh ada subtask subtask, maksudnya tugas-tugas kecil untuk mendukung video ini. Mungkin dari riset terlebih dahulu, dari apa dulu. Kamu konsisten menjalankan itu. Ya, kalau misalnya videonya itu upload-nya seminggu sekali, hasil akhirnya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting kamu setiap hari melakukan itu. Karena dengan kamu tuh melakukan setiap hari, percayalah bahwa kamu tuh jadi lebih apresiasi dengan harimu. Kamu jadi ngerasa, "Waduh, hari ini aku ngapain ya? Hari ini aku nggak ngapa-ngapain." Dan dengan kamu produktif, dengan kamu melakukan sesuatu, kamu akan happy, kamu akan bahagia. Karena kamu sudah melakukan sesuatu hari itu, sekecil apapun itu, oke? Itu yang harus kamu lakukan. Jadi jangan melihat habit kamu tuh secara durasi keseluruhannya, karena itu akan membuat kamu tuh jadi ketakutan dulu. Karena gini, kamu jadi melihat habit itu tuh seperti sebuah monster yang harus kamu taklukkan. Rasa malas itu adalah suatu hal yang harus kamu kalahkan. Padahal kamu nggak harus kayak gini. Kalau kamu selalu berpikir bahwa habit itu sulit, habit itu tuh benar-benar butuh disiplin tinggi, butuh effort yang tinggi, ya kamu tersiksa, kamu nggak menjalani itu dengan enjoy. Itulah yang penting. Sebenarnya yang penting tuh bagaimana kamu enjoy. Bagaimana kamu enjoy. Stop dengan memaksakan diri kamu. Ikuti apa kata otak kamu, tapi manfaatkan bagaimana otak kamu tuh bekerja untuk bisa kayak menyiasati agar tetap win-win gitu loh. Tetap jalan semua dan at the end of the day kamu tuh enjoy. Dan yang pengen kutambahkan lagi adalah ambil bagian dari habitmu itu dan cari bagian paling malas dari habitmu itu yang kalau kamu tidak melakukan habit itu, kalau kamu tidak melakukan bagian termalas itu, kamu adalah orang terbodoh di dunia gitu ya. Jadi gini, ini sebuah habit keseluruhan yang setiap hari ya. Ada bagian yang
paling males, oke? Ini fungsinya apa? Fungsinya sebagai backup plan kalau kamu ada di situasi yang lagi memang males banget, lagi di situasi yang memang nggak pengen melakukan, mungkin kamu banyak masalah, kamu baru putus cinta, kamu baru ya ada masalah dengan orang tua, tapi kamu punya sebuah habit atau plan B yang bagian dari habit ini, yang kalau kamu tidak melakukan habit ini, kamu adalah orang terbodoh di dunia, kamu adalah orang yang pemalas di dunia, oke? Aku akan berikan contoh, oke? Selain faktor durasi ya, ini juga penting. Biasanya aku tuh ngevlog di perbukitan dan durasinya 10 sampai 20 menit, oke? Aku ngevlog di perbukitan dan biasanya karena aku menggunakan habit itu, menggunakan ngevlog itu sebagai caraku untuk berolahraga juga. Biasanya aku itu jalan kaki terlebih dahulu 30 menit, kemudian baru kameraku aku nyalakan. Biasanya di perjalanan pulang aku tuh baru nyalain kamera, agar paling nggak aku udah dapat olahraganya 30 menit, oke? Tapi ada kalanya aku tuh juga males untuk 30 menit ini. Ada kalanya juga jadwalku itu padat. Tapi ada sebuah hal yang memang harus kulakukan yaitu melakukan itu. Oke, nggak harus turun bukit, nggak harus naik bukit dan turun bukit. Hal terbodoh, hal yang paling males dari ngevlogku ini, dari habit ngevlogku ini adalah, ya udah jalan aja di kampung, jalan aja di sekitar rumah, yang di mana ini datar. Dan kalau aku nggak melakukan ini, aku adalah orang pemalas di dunia karena ini adalah hal yang paling mudah yang bisa kulakukan dari bagian ngevlogku ini. Oke, ini yang harus kamu lakukan. Jadi, kamu itu kalau punya sebuah habit, kamu harus punya backup plan. Oh, kalau aku malas, aku tinggal lakuin ini. Satu bagian kecil, satu bagian habit yang kalau kamu nggak melakukan hal ini, kamu adalah orang termalas di dunia, kamu adalah orang terbodoh di dunia. Contoh, aku berikan contoh lah. Kamu lagi belajar main gitar. Oke, kamu punya sebuah standar kalau misalnya habit ini harus latihan skill dan latihan mungkin mainin lagu ya, mainin lagu. Tapi ada situasi kamu tuh males banget. Nah, apa bagian dari habit kamu itu yang bisa kamu ambil yang paling mudah? Yang kamu kalau melakukan itu bodoh. Bisa kamu dengan main satu chord aja, sampai kamu itu benar-benar clean, kamu ngejreng-ngejreng aja, satu chord, katakanlah G aja, kamu genjreng-genjreng ini, dan kombinasikan dengan 5 minute rules. Lakukan hal bodoh ini selama 5 menit, cukup 5 menit aja, dan lihat apakah kemudian kamu pengen lanjut, kalau nggak lanjut ya fine, yang penting kamu udah melatih dirimu sampai kamu bisa memainkan kunci G sampai benar-benar bersih. At least di sini kamu sudah bikin sebuah improvement, bikin sebuah progress. Kamu nggak mikirin scale, nggak mikirin mainin lagu, itu nggak apa-apa. Kalau kamu nggak melakukan satu chord ini, ya kembali lagi yang kubilang, kamu adalah orang bodoh gitu ya. Kamu adalah orang yang dia memang dasarnya kamu malas. Jadi yang pengen ku katakan adalah semua habit itu pasti ada bagian-bagian kecil yang bisa kamu lakukan dan itu kamu lakukan kalau misalnya kamu tuh memang gunakan kayak sebagai apa ya, sebagai cadangan kalau kamu memang lagi malas. Tapi saranku jangan lakukan itu setiap hari ya, karena kembali lagi, yang penting tuh kamu punya standar di sini. Tapi ini gunakan kalau misalnya kamu lagi malas, tapi yang penting di sini adalah kamu itu bikin sebuah progres. Jangan hanya jangan hanya melakukan itu sebagai habit, tapi usahakan ada progres lah ya. Karena kalau kamu melakukan hal yang sama, ya memang konsistensinya oke gitu ya, tapi usahakan untuk bikin progres. Sekecil apapun itu adalah progres.
Itu adalah kunci konsistensi yang ku alami, yang berdasarkan pengalamanku dari Caminante. Jadi, dari course ini yang pengen ku ucapkan pada dirimu adalah, action kamu di sini, pertama, that's okay kalau kamu pemalas, terima itu. Kamu harus kamu harus menerima bahwa diri kamu pemalas and that's okay, nggak apa-apa. Kemudian, pilih satu habit yang pengen kamu kejar. Mungkin kamu pengen konten juga. Kalau kamu pengen konten, ya kamu harus bikin video setiap hari. Kalau kamu memang lagi malas untuk konten, ya kamu gunakan 5 minute rules. Kamu ngomong selama 5 menit. Kalau misalnya kamu nggak kamu memang nggak mau melakukan, ya udah langsung upload aja gitu ya. Kamu mungkin yang biasa membutuhkan waktu untuk ngedit dan lain-lain, yang penting kamu upload aja di situ. Dan ambil habit bagian dari habit kamu itu yang paling mudah dilakukan, ini gunakan ketika kamu tuh mengalami mungkin waktu-waktu yang buruk. Ya aku berharap kamu tidak mengalami hal kayak gini, kamu tetap stick dengan ini. Tapi kalau kamu memang ada waktu kayak gini, that's okay. At the end of the day, konsistensi itu ada kalanya kayak gini, aku ulang-ulang lagi, ada kalanya kecil kayak gini, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting itu kamu tetap bergerak, momentum itu tetap bergerak. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kecil banget. Daripada cuman kamu tuh, "Wow, aku hari ini lari 10 kilo." Tapi setelah itu kamu turun, motivasi kamu turun turun turun, akhirnya zonk. Lebih baik kamu kayak gini, tapi secara kontinu. Dan yang pengen kutambahkan di sini adalah, ingat hukum fisika ya, apa yang bergerak akan cenderung bergerak. Ada sebuah istilahnya pendulum lah ya. Di dalam lab fisika tuh kamu pasti tahu, si pendulum ini, nah ginilah, ini kayak bandul lah. Pendulum ini kalau dibiarkan kayak gini, dia akan tetap diam. Tapi kalau misalnya kamu angkat pendulum satu ini, nggak usah tinggi-tinggi lah, segini aja. Dia akan nabrak dan nabrak temennya lagi, sampai dia bikin sebuah gerakan tek tok, tek tok, tek tok, dan sesuatu yang bergerak akan cenderung bergerak. Sesuatu yang bergerak akan terus gerak. Oke? Oi, gimana nih? Dan sesuatu yang berhenti akan cenderung berhenti sampai ada yang menggerakkan, sekecil apapun itu. Oke? Jadi itu adalah konsistensi. Semoga kamu bisa membangun kebiasaan kamu mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Bayangkan itu ada sebuah pendulum. Kemudian cari sebuah backup plan di mana kamu itu boleh melakukan habit itu secara versi malasnya. Kalau kamu terpikir itu berat, lakukan itu selama 5 menit, 2 menit, yang penting kamu tetap continue dan tampil. Oke? Itu aja yang pengen kusampaikan pada dirimu. Semoga kamu tetap konsisten. Kalau kamu adalah seorang yang kecanduan pornografi, kecanduan PMO, dan kamu adalah orang yang punya sebuah ide-ide brilian, kamu pengen menuangkan pikiran kamu, tapi kamu tidak punya kemampuan, kamu tidak punya kepercayaan diri untuk ngomong depan kamera, aku membuat sebuah private selama 4 minggu pendampingan, di mana goals-nya tidak hanya berhenti dari kecanduan PMO, tapi kamu juga bisa menuangkan pikiran kamu, kamu jadi orang yang percaya diri. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Private ini tidak untuk semua orang, tapi aku yakin kamu adalah orang yang cocok untuk mengikuti private tersebut karena kamu udah nonton video ini sampai selesai, berarti attention span kamu tuh bagus. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.